warga Palestina di Gaza tewas dan 3.000 orang luka-luka sejak Israel kembali menyerang Gaza pertengahan. Warga Palestina diperintahkan untuk pergi meninggalkan beberapa kawasan yang akan menjadi target serangan terbaru Israel pada Rabu waktu setempat. 7 Oktober 2023 telah menewaskan 50.600 orang. Bahkan dalam 24 jam terakhir ada puluhan jenazah di penjuru Gaza. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Konflik antara Palestina dan Israel ini bukan sekedar perebutan tanah. Ini adalah kisah panjang antara kekuasaan, kemerdekaan, dan keadilan yang mengguncang dunia sejak tahun 1948. Bagaimana dunia memandang konflik ini? Apakah keadilan benar-benar berlaku untuk semua? Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas bagaimana konflik antara Palestina dan Israel menurut sudut pandang internasional dengan bahasa yang netral tetapi tetap berpihak pada kemanusiaan. Pada tahun 1948, warga Palestina memproklamasikan kemerdekaannya. Wilayah yang sebelumnya dihuni mayoritas Arab Muslim sekarang terpecah. Banyak warga Palestina mengungsi. Peristiwa ini disebut sebagai Nakba atau malapetaka bagi bangsa Palestina. Istilah Nakba juga merujuk pada perang itu sendiri dan kejadian-kejadian yang menimpa warga Palestina dari Desember 1947 hingga Januari 1949. Pada saat itu, di era tahun 1948, tepatnya bulan April, rakyat Palestina dikejar, diburu, diteror, bahkan dibunuh secara keji oleh gerombolan teroris Israel. Sehingga mereka yang selamat mengungsi ke negara tetangganya. Aksi teror yang dilakukan gerombolan teroris Israel pada tahun 1948 mengakibatkan 270.000 orang terusir dan 530 desa Palestina hancur. Setelah Perang Dunia ke-1, untuk mengakhiri kesengsaraan, PBB menyetujui pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara, yaitu 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab. Namun, negara-negara dunia menolak keputusan tersebut yang dinilai PBB lebih berpihak ke Israel atas tanah kekuasaan yang lebih besar daripada Palestina. Setelah itu, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Serangkaian hukum diterapkan oleh pemerintah Israel untuk mencegah warga Arab pulang ke tanah dan rumah mereka atau mengklaim harta benda yang mereka tinggalkan. Kejelasan status para pengungsi dan terutama apakah Israel akan memberikan mereka harta benda yang diklaim sebagai bagian dari hak untuk pulang adalah salah satu isu utama yang terus diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Peristiwa pada tahun 1948 diperingati oleh rakyat Palestina pada 15 Mei dengan Nakba. Ini Palestina terpecah, Gaza dikuasai oleh Hamas, sedangkan di tepi barat dikendalikan oleh otoritas Palestina. Sementara itu, Israel memperkuat dominasinya atau wilayah-wilayah yang memperkuat sengketanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat beristirahat. Pada sore hari ini, saya Romi selaku reporter yang akan menemani waktu istirahat para saudara untuk mendengarkan isu-isu baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah sikap internasional terhadap konflik yang dialami oleh 2 negara, yaitu Israel dan juga Palestina, yang mana PBB mendukung solusi
dari dua negara tersebut untuk damai melalui resolusi 242 dan juga 338. Namun, implementasi dari solusi tersebut sampai detik ini pun masih belum tercapai. Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama negara Israel terus-menerus memberikan bantuan baik di sektor militer dan juga sektor ekonominya. Malahan dalam banyak kasus Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi yang mengkritik negara Israel. Negara-negara Eropa mengalami perpecahan ketika memberikan sikap internasional terhadap konflik yang dialami oleh dua negara tersebut. Negara-negara seperti Norwegia, Spanyol, dan juga Irlandia, mereka mengakui Palestina sebagai negara. Namun, dua kekuatan lainnya seperti Jerman dan juga Inggris lebih memilih sikap berhati-hati karena memiliki hubungan sejarah dan juga hubungan diplomatik dengan negara Israel. Di dunia Arab pun menormalisasikan hubungan dengan negara Israel, seperti apa yang dilakukan oleh negara Uni Emirat Arab, Maroko, dan juga Bahrain, dengan menggunakan indikator Abraham Accord, yang mana kejadian ini dapat kita simpulkan sebagai pergeseran politik yang dialami oleh negara-negara timur. Namun, opini publik masih pro terhadap Palestina. Dalam sidang Jumat, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk jadi negara anggotanya. In favor 143, against 9, abstentions 25. Palestina yang berstatus sebagai pengamat permanen non-anggota sejak 2012 menyambut baik resolusi Majelis Umum ini. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Namun ini mendapat respon keras dari Israel. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Resolusi Majelis Umum PBB tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota, karena perlu persetujuan Dewan Keamanan. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead, it is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Sementara Britania Raya menilai krisis harus diselesaikan dengan kesepakatan di Gaza. The fastest way to end the conflict is to secure a deal which gets the hostages out and allows for a pause in the fighting in Gaza. Dari Washington DC, Riut Wasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Palestina должна стать полноправным членом ООН. Содержащий Laporan Amnesty International tahun 2022 menyebutkan Israel melakukan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Human Rights Watch juga mendukung temuan serupa. Israel secara sistematis dianggap menjalankan sistem yang memenuhi unsur apartheid terhadap rakyat Palestina oleh berbagai lembaga kredibel. Meski Israel membantah tuduhan ini dan mengklaim langkah-langkahnya sebagai bentuk keamanan nasional, bukti-bukti yang dikemukakan menunjukkan diskriminasi rasial dan sistematis terhadap rakyat Palestina. Tuduhan ini adalah isu serius dalam hukum internasional dan hak asasi manusia yang perlu perhatian global. And the right of anyone else to critique impartially and against international human rights law Israel treatment of the Palestinian. That, dear friends, is not anti-Semitism.
الحكومة ترحب بهذا التقرير الذي ينطوي على درجة عالية من الأهمية ونتطلع إلى دول العالم وإلى الأمم المتحدة بتبني هذا التقرير ووقف كل المساعدات لإسرائيل وكذلك العمل على إنصاف الشعب الفلسطيني שהם, אני לא יכול לתאר אותם אחרת, אלא כגורמים לאומניים קיצוניים, משיחיים, שמה שנקרא, הם יוצאים לפעולות שאנחנו כעם יהודי סבלנו מהן לאורך כל ההיסטוריה, פוגרומים. הם הולכים לעשות פוגרום באנשים חפים מפשע, בושה. Amerika Serikat turut menolak laporan amnesti tersebut. Good afternoon. As we've noted, we don't offer our own public comprehensive evaluations of reports, but we certainly reject the label that has been attached to this. Israel dituduh melanggar hukum humaniter internasional seperti pemukiman ilegal, blokade Gaza, dan serangan terhadap infrastruktur sipil. Di sisi lain, kelompok bersenjata seperti Hamas dikritik karena meluncurkan roket ke wilayah sipil Israel. Konflik ini juga terbentuk di ruang digital. Free Palestina menjadi trending, selebritas dan aktivis suara dan opini terbentuk. Istilah no viral justice muncul karena perhatian dunia sering baru datang ketika video kekerasan sudah menyebar luas. Di berbagai negara, tekanan publik mengharuskan pemerintahan bersikap. Namun, konflik ini masih dilihat dari lensa agama atau politik, bukan dilihat dari tragedi kemanusiaan. Telah sampai pada sesi akhir berita, saya Romi selaku reporter ingin memberikan ungkapan reflektif kepada para saudara-saudara yang menonton berita ini sampai akhir. Bahwa konflik antara Palestina dan juga Israel menunjukkan bahwasanya dunia seringkali gagal dalam memilih antara kekuasaan dan juga keadilan. Kita bisa berpihak pada perdamaian tanpa menutup mata pada penjajahan. Kita bisa mendukung hak hidup dua bangsa tanpa membenarkan yang namanya kekerasan. Seperti kata Desmond Tutu, jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu berpihak pada penindasan. Maka ketika dunia bertanya, siapa yang benar? Jawablah, siapa yang paling menderita dan juga siapa yang terus-menerus dilanggar haknya. Jangan menunggu viral untuk bersuara. Suarakanlah keadilan mulai dari sekarang. Subkomandan Marcos pernah bilang, kata-kata adalah senjata, maka diam bukan solusinya. Lantangkanlah sajak-sajak perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan antar bangsa dengan bangsa. Saya selaku reporter, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our